إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقراباتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ta'limul Muta'allim, terjemahannya halaman 91. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, idza kunta fi amrin faqul fi wa kafa bil a'rafi an ilmillahi ta'ala hizjan wa fasara wasta'id billahi minhu laylan wa nahara. Allahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammin bil khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Ali radhiyallahu anhu, idza kunta fi amrin faqul fihi wa kafa bil i'radi an ilmillahi ta'ala wa hasara. Masih melanjutkan daripada bab al-istifadah, yaitu mengambil faedah. Qala Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhahu. Dan telah berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya, wa karamallahu wajhahu, Allah muliakan akan wajahnya. Idza kunta fi amrin, kata Sayyidina Ali, idza kunta fi amrin, apabila kamu berada di dalam satu perkara, apabila kamu di dalam satu pekerjaan, fakun fihi, maka jadilah kamu berada di dalamnya. Jadi kalau kita berada di dalam satu masalah, di dalam satu perkara, di dalam satu pekerjaan yang memang kita ada di dalamnya itu, maka harus kita berada di dalamnya. Maksudnya fihi, yakni dawim fi tafsilihi wa la tuhmihu. Harus konsisten, harus istiqamah kita di dalam perkara tersebut. Jadi kalau ada satu masalah yang menimpa kepada kita, kita masuk ke dalamnya. Apalagi memang ini urusan kita, paham maksudnya? Ya, jangan ditinggalkan kayak orang nggak mau tahu. Gitu. Nah, jadi kita harus ada di dalamnya. Sebelumnya kita harus tahu, kata Sayyidina Ali. Harus kita pelajari dengan sebaik-baiknya, ya, kita analisa dengan sebaik-baiknya, dan harus kita konsentrasi, fokus kita ke dalam hal yang seperti itu. Fakun fihi, yakni dawim, maka jadilah engkau di dalam perkara itu.
itu berada di dalam perkara itu dawin fi kasbihi, yaitu mudawamah, istiqomah, konsisten fi kasbihi di dalam menghasilkannya. Jangan setengah-setengah kan. Kalau di dalam satu pekerjaan kita harus fokus, kita harus pekerjakan, kita harus selesaikan, kita inginkan ya. Karena wajib buat kita itu berikhtiar, ikhtiar buat kita ya, usaha wajib buat kita. Tapi manusia tidak wajib menentukan. Paham maksudnya? Ya. Kalau usaha hukumnya wajib buat kita. Ikhtiar wajib. Tapi apa namanya? Keputusan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak wajib untuk menetapkan. Semuanya itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kewajiban kita adalah ikhtiar. Makanya kata Sayyidina Ali, "Iza kunta fi amri", kalau kamu di dalam satu problema, di dalam satu pekerjaan, kamu di dalam satu masalah, fakul fihi, kamu harus berada di dalamnya. Kamu harus ada di dalamnya dengan cara apa? Dawin fi kasbihi. Kamu harus konsisten, kamu harus istiqomah, bisa untuk menghasilkan itu semua. Jadi ikhtiar untuk keberhasilannya wajib. Ya. Nggak boleh kita santai gitu, nggak mau terlalu memfokuskan itu, nggak boleh, nggak ada ikhtiar. Apalagi kalau kebablasan gemoy, nggak boleh juga gitu. Ini nggak boleh, harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Sering kita sampaikan gitu. Jadi kalau kita mau wajib berusaha itu wajib buat kita, tapi menentukan bukan hak kita. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Disitulah makanya ada bab tawakal. Sebelumnya ada bab tawakal buat kita. Jadi tawakal itu harus ada ikhtiar. Gak boleh udah namanya emang lagi sakit, kalau lagi masih sakit ya udah kita terima aja. Itu juga lagi baik. Itu tawakal yang salah tuh. Kalau begitu namanya juga lagi Allah kasih sakit, ya udah kita terima aja. Entar juga kalau lagi waktunya baik, udah nggak usah ke dokter lah. Insya Allah tuh. Jadi emang nggak boleh. Itu tawakal yang salah. Tawakal itu harus bisa lesa tidak sabar. Dia harus ada sebabnya untuk bisa tawakal itu. Jadi ketika ada orang datang Nabi dalam keadaan seperti ini ya Rasulullah, kemudian ada yang datang Nabi tanya, ente sama siapa ente datang? Sendiri ya Rasulullah. Naik apa? Naik onta ya Rasulullah. Di mana ontanya? Depan. Artinya ada ikat onta? Enggak ya Rasulullah, saya enggak perlu ikat. Kenapa? Ada tawakal Allah. Kata Nabi, bukan itu tawakal. Ente ikat dulu onta. Paham maksudnya? Ikat dulu itu onta baru tawakal. Berarti mengikat itu usaha bukan? Usaha. Itu usaha dia untuk supaya jangan sampai kabur tuh onta, supaya jangan ini. Maka disuruh ikat nanti. Kalau seandainya ente bawa onta, kemudian onta itu ente gak ikat, kemudian ente hilang, tuh onta kabur dan lain sebagainya, itu bukan karena tawakal, itu karena kelalaian ente. Ya, itu karena kecerobohan dan kelalaian ente. Harus ada ikhtiar. Ya, harus ada usaha, harus ada ikhtiar. Beda nih. Ya, harus ada usaha, harus ada ikhtiar. Pengen jadi dokter, harus usaha. Usahanya sekolah. Yang namanya sekolah itu namanya usaha. Dari SD, SMP, SMU sampai kuliah itu namanya usaha untuk menjadi dokter. Karena untuk menjadi dokter nggak mungkin kalau tanpa usaha, tanpa sekolah, paham kan? Tapi usaha yang dia lakukan, usaha yang dia kerjakan harus ada ikhtiar. Nggak boleh salah ikhtiarnya. Kalau salah nggak jadi. Pengen jadi dokter, usahanya capek kan? Semua jenjang pendidikan dilaksanain sekolahnya sampai kuliah, namanya udah usaha loh, udah usaha. Tapi ketika ikhtiar salah, ketika kuliah dia harus memilih. Nah, memilih ini ikhtiar namanya.
Kalau memang mau jadi dokter harus masuk fakultas kedokteran. Ternyata dia pilih fakultas teknik. Artinya usaha nggak dia? Enggak, saya tanya usaha nggak dia? Usaha, sebenarnya ikhtiarnya salah. Usahanya harus ada, ikhtiarnya harus benar. Ketika dia mau jadi dokter masuk fakultas teknik, itu usahanya ada tapi ikhtiarnya salah. Bisa disuntik pakai orang. Asap sulfat kan? Ya. Apa lagi gitu? Ada asap sulfat, ada dasmu, begitu. Ya, astagfirullahaladzim. Nah, jadi artinya di dalam kita untuk mencapaikan sesuatu harus fokus. Dawim fi tahsili. Kamu harus konsentrasi, kamu harus ada usaha dan ikhtiar di tempat itu. Gak boleh kita santai begitu aja, nggak mau di dalam ini. Keseriusan kita nggak ada di dalam masalah itu, di dalam problema itu. Bagaimana kita bisa menghasilkan hasil yang baik kalau kita sendiri tidak ada konsentrasi di tempat itu? Wajar kalau seandainya kita tidak berhasil, wajar kan? Wajar kalau kita tidak serius, kita tidak tekuni itu, kita tidak fokus, wajar. Tapi kalau dia orang yang fokus, kata Sayyidina Ali, disuruh kita fakun fihi, maka jadilah kamu berada di dalam pekerjaan itu, harus masuk kamu di dalamnya, yakni dawim fi tasilihi wala tuhmilhu, dan jangan sekali-kali kamu mengabaikannya. Kamu anggap kecil, udahlah itu biasanya. Nah, harus fokus, harus konsentrasi, harus ada usaha dan ikhtiar di situ. Nah, kalau udah begitu, wa kafa bil iqradi an ilmillahi ta'ala khizyan wa khasara. Dan cukuplah, kata Sayyidina Ali, bil iqradi, dengan berpaling an ilmillah, daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala, khizyan wa khasara. Jadi cukuplah kalau engkau berpaling dengan ilmu Allah, ya, cukup itu sudah merupakan sebuah kenistaan buat dirimu, wa khasara, dan merupakan kerugian buat kamu. Artinya ketika kamu ada satu masalah, ketika kamu ada di dalam satu pekerjaan, fokus kamu di situ, konsentrasi kamu ada di situ. Yang kedua, jangan sekali-kali berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala, berpaling daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa kafa bil iqradi an ilmillahi ta'ala khizyan wa khasara. Karena orang yang jauh sama ilmu Allah, orang yang jauh kepada Allah, cukup itu adalah merupakan sebuah kenistaan dan sebuah penyesalan, kerugian buat kamu nanti. Paham maksudnya? Jadi memulai kita suatu pekerjaan kita, memulai suatu permasalahan apapun itu bentuknya, maka kita harus fokus di situ. Harus konsisten, harus mudawamah. Kita benar-benar harus serius menanganinya. Ada di dalamnya, ada usahanya, ada ikhtiarnya. Dan yang kedua, jangan kita berpaling daripada ilmu Allah dan berpaling dari Allah. Kalau mudah itu, insya Allah tinggal kita menunggu ketetapan dari siapa? Allah. Usahanya ada, ikhtiarnya ada, semuanya. Sekarang tuh orang udah pengen jadi dokter, sekolah, usaha, udah belum? Udah. Kemudian dia pilih ikhtiarnya fakultas kedokteran. Ikhtiarnya berarti benar nggak? Benar nggak? Usahanya ada nggak? Ikhtiarnya udah benar nggak? Terus apa jadi? Belum tentu. Karena yang menentukan itu berapa banyak orang yang udah lulus sarjana kedokteran malah nggak jadi dokter dia. Melanjutin usaha bapaknya, ya, jadi furnitur, jadi ada dokter lulusan dokter tapi tukang soto. Padahal udah lulus dia, ikhtiar semuanya. Nah, Allah. Jadi yang menetapkan itu adalah Allah.
kewajiban kita berusaha, berikhtiar, tawakal kepada Allah. Semuanya kita serahkan. Ya Allah, saya pengen jadi dokter. Usaha saya sudah kerjakan ya Allah. Bahkan saya sudah berikhtiar dan saya tidak jauh dari Engkau dan saya selalu belajar ilmu-ilmu Engkau ya Allah. Sekarang semuanya aku serahkan kepada-Mu ya Allah. Usahaku, ikhtiarku sudah aku lakukan dan aku dekatkan diriku kepada-Mu. Paham maksudnya? Dan lagi-lagi yang menetapkan itu adalah siapa? Allah. Tahu-tahu Allah tetapkan kita bukan di situ tempatnya. Di situ perlunya tawakal. Nah ini babnya bangun istifadah, mengambil faedah. Dari mana kita bisa mengambil faedahnya? Jangan kamu jauhi ilmu Allah dan jangan kamu jauhi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil faedah dari ilmu Allah. Setelah kamu bisa berikhtiar, berusaha dengan maksimal, maka dekati orang ahli ilmu daripada ilmu Allah dan dekatkan kepada Allah. Maka engkau dalam rangka mengambil faedah dari tempat itu. Paham maksudnya itu? Harus begitu kita. Ya, Masya Allah. Ambil itu faedah. Maaf, coba. Kenapa kayak sampai kita bikin acara maulid itu sampai begitu besar dan lain sebagainya? Sebab kita mau ngambil faedah daripada ahli ilmu Allah, para ulama-ulama Allah dari sana. Dengan datangnya mereka, dengan hadirnya mereka, dengan memandangnya saja sudah mendapatkan faedah kita. Emang faedahnya tidak bukti dapat uang kayak begitu? Enggak. Tapi faedah yang kita dapatkan itu satu faedah ketenangan hati kita, ya kita ini betapa senangnya kita melihat, apalagi bisa salaman, apalagi Masya Allah luar biasa. Makanya kalau dia sudah menanamkan hal yang seperti itu dalam dirinya, dimanapun akan diapain? Dikejar sama dia, karena dia pengen mengambil faedah daripada berjumpa dengan para ulama, dengan para julian Rasulullah. Karena ada faedah yang dia dapatkan. Itu namanya istimadah tuh. Mengambil faedah. Gimana kita enggak? Ya Allah, dosa kita begitu banyak. Ketika man nazara ila wajhil alim, barang siapa yang memandang kepada wajahnya orang alim, kemudian dia bergembira hatinya dengan memandang wajah orang alim itu, seraya dia berdoa, ya Allah, alhamdulillah ulama ini sehat dan panjang umur. Saking apanya? Senangnya dia, maka Allah akan rubah kegembiraan kita menjadi satu malaikat yang dimana malaikat itu berdoa kepada Allah sampai dengan hari kiamat, minta kepada Allah agar orang itu diampuni dosanya oleh Allah. Itu beda. Lihat dalam kitab Lughahul Hadis Jalaluddin Al-Imam Syekh Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti menuliskan hadis itu. Orang yang melihat wajahnya ulama kemudian hatinya apa? Senang, gembira, maka cukup Allah akan jadikan itu kegembiraannya menjadi satu malaikat, dan malaikat itu selalu berdoa buat orang itu untuk diampuni dosa. Faedah bukan? Ada manfaatnya? Makanya dikejar kemana-mana. Pengen melihat Tuhan, itu baru niatnya. Apalagi kalau dia berapa? Salah. Apalagi dia biasa dulu. Man zara aliman faka'anna mazarani, wa man safaha aliman faka'anna ma safahani, wa man jalasa aliman faka'anna ma jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya adrastuhu ma yawmal qiyamah. Kata Nabi, man zara alim faka'anna mazarani, barang siapa yang berziarah, bersilaturahmi kepada seorang alim, faka'anna mazaroni, seakan-akan dia telah berziarah kepada aku, kata Nabi Muhammad. Kita bersilaturahmi, bagusnya kita datang. Alhamdulillah ada satu sarana di mana di situ banyak guru, banyak ulama. Seperti kita di situ, walaupun nggak ke rumahnya, tapi kita bersilaturahmi di tempat itu. Paham maksudnya? Silaturahmi bukan? Itu namanya silaturahmi bukan? Silaturahmi. Untuk kita bersama mereka. Subhanallah. Wa man safaha aliman faka'anna ma safahani. Barang
Wa man jalasa aliman, barang siapa yang duduk bersama orang alim, faka'annama jalasani fid dunya, seakan-akan dia telah duduk bersama aku di dunia. Wa man jalasani fid dunya, dan orang yang duduk bersama aku di dunia, adalah suhuma yaumil qiyamah, aku akan duduk bersama dia nanti pada hari kiamat. Insya ya Rabbana. Kira kita ini ya, dan kita bisa bersalaman, bisa ini ya. Jadi niat kita mau datang pengen datang hari maulid ketemu Pak Putri, namanya niatnya baik kan? Baik kan? Jangan kan dia baik, niat jelek aja dapat baik di situ. Kita niat jeleknya di situ, ya. Akhirnya dapat kebaikan. Ya, nanti cerita itu sama apa dalam Al-Quran. Dalam kitab diceritain ada seorang waliyatullah, ya, seorang wali perempuan yang nama Rabi'atul Adawiyah. Itu seorang wali perempuan yang luar biasa, ya, yang luar biasa. Rabi'atul Adawiyah. Satu masa ada pencuri, maling, perampok. Yang namanya maling, perampok, pencuri, biasanya kalau datang ke rumah niatnya baik apa jelek? Dia niatnya jelek, dengan orang pengen ngerampok ke rumahnya Rabi'atul Adawiyah. Datang dia malam-malam. Ketika sampai di rumah Rabi'atul Adawiyah, dia udah masuk lewat jendela, dia lihatin kagak ada apa-apaan. Dia mau lihat kagak ada barang-barang yang berharga, nggak ada, itu semua segala macam. Nah, kecewa dia, udah malam-malam gua datang ke rumah ini ternyata nggak ada apa-apa. Gua nggak mau pulang. Apa namanya? Tangan kosong. Akhirnya apa? Gua perkosa dikit. Karena dia lihat dia bisa bayar. Rabi'atul Adawiyah. Jadi dia punya niat jelek, dia pengen apa? Mau merampok barang kagak ada yang berharga, akhirnya daripada gua nggak dapat apa-apa, gua zina sama dia. Paranin, rapi sembahyang diparanin ke kamarnya. Saya perampok, saya ini, saya segala macam sudah datang, saya mau merampok ada barang, tapi saya nggak mau tangan kosong, saya mau zina sama kamu. Saya mau zina sama kamu, saya perkosa kamu. Apa yang terlebih terhadap ini? Oh, jadi kau pengen memperkosa saya, pengen zina saya? Iya. Baik, boleh, silakan. Tapi saya minta, kamu sembahyang dulu doa. Baru aku siap untuk dizinain sama kamu, diperkosa kamu. Disuruh ngapain? Baik, sembahyang dulu doa. Kalau kamu sembahyang, saya mau. Ini maling nurutin. Ini maling zaman dulu ini maling. Bedanya mau maling sekarang. Itu maling baik. Dia sembahyang doa. Didoain sama Rabi'atul Adawiyah, ya Allah, aku telah arahkan dia sujud 3 kali rakaat ke dalam sejarah. Tugasku aku lakukan, tapi untuk urusan hatinya adalah hak Engkau. Tugasnya dia ngarahin dakwah namanya, paham tuh? Ini disuruh bahaya. Dakwahnya berhasil. Sekarang bagaimana hatinya? Itu urusan siapa? Allah. Kita nggak bisa, jangan kecil hati. Ini kadang-kadang pengurus suka kesel, udah teriak-teriak, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para tetangga, ayo mari sama-sama ini malam ini kita ada pengajian, kita datang, kita ini. Kagak yang datang juga. Kesel, ada nggak yang begitu? Hah? Kesel kita, tugas kita nyampein. Datang atau tidak datangnya itu hak Allah. Tugas kita datang, nyampein ke rumah. Dia mau datang atau tidak datang itu hak Allah. Gak bisa kita paksain. Dan kita bilang juga kayak apa juga gak bisa. Ya, kenapa? Karena hak itu adalah hak prerogatif Allah. Kita gak bisa. Nah, orang yang mengambil faedah, dia datang. Biar kata jauh dari mana-mana, tetap dia datang. Kenapa? Gue pengen ngeliat. Karena ada keberkahan untuk memantau wajah ulama.
Gue pengen salaman, karena katanya orang yang salaman sama ulama dia sama dengan salaman kepada siapa? Kepada Nabi. Dia pengen duduk bersama ulama karena kata Nabi duduk sama ulama sama seakan-akan dia duduk sama aku. Dia pengen lihat tuh juliannya Rasulullah, karena dia nggak pernah lihat Rasulullah. Karena dengan memandang wajahnya itu anak cucunya, berarti kita memandang kepada Nabi. Disampaikan kemarin dalam sambutan man ro'ani ra'au ro'a man ro'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang melihat aku, kata Nabi Muhammad, au ro'a man ro'ani, atau dia telah melihat orang yang pernah melihat aku. Paham tuh? Dua ini beda. Man ro'ani, barang siapa yang melihat aku, berarti melihat secara apa? Langsung. Itu berarti dia langsung melihat Nabi. Tapi Nabi bilang au ro'a man ro'ani, atau dia telah melihat orang yang pernah melihat aku. Berarti melihatnya langsung enggak? Langsung enggak? Enggak. Dia lihat orang yang pernah melihat Nabi. Nah, kita lihat kemarin, kita lihat anak keturunannya, kita lihat itu Al-Ahal Ali Al-Habsi. Dia pernah lihat ayahnya, ayahnya pernah lihat kakeknya, kakeknya pernah lihat bapaknya, bapaknya pernah lihat kakeknya, sampai kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan kalau jannah, masuklah dia ke dalam surga Allah. Insya Allah. Faedah bukan? Berarti kita mau ambil apa? Mengambil faedah. Orang yang niatnya tidak baik aja, kayak tadi itu Rabi'ah, disuruh sembahyang dan doain Rabi'ah. Udah itu udah urusan engkau ya Allah. Saya mau bantu tugas saya nyampein doang. Ini mau sinar sama gue, iya boleh, tapi sembahyang dulu untuk dakwah kan boleh begitu. Makanya ulama-ulama dulu kalau dakwah begitu. Ada orang main kartu, semua segala macam yang mau tempatnya tuh main kartu, dia mau dakwah di situ, dia duduk, dia ikut main di situ, dia ikut main. Itu yang dilakukan oleh Kiai Haji Masturah di Sukabumi, ya, dia punya guru di pesantren Al-Masturiyah. Itu begitu, jadi belum dia main menang mulu, menang terus kalau main. Sampai orang akhirnya ini pasti ada apa-apanya. Kenapa dia menang mulu? Kita datang ke rumahnya, kan, betul. Ini pasti akan ada baca-bacaannya. Kenapa main selalu menang mulu? Oh iya, memang ada bacaannya. Apa bacaannya? Wah, itu kalau mau, ente khusus kan? Kira-kira nih orang, karena dia pengen datang kan? Hah? Kita nih datang kan? Datang kan? Datang karena niatnya pengen supaya menang dan temu tuh Kiai. Kang, apa yang mesti saya lakukan? Pakai puasa? Bukan. Bener kan? Bukan. Ini jangan-jangan suruh puasa 40 hari 40 malam gitu. Enggak. Apa? Nih suruh baca. Suruh baca dulu. Apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, baca ini aja 100 kali. Segini doang kan? Iya. Ya ini mah gampang banget kayak begini. Benernya benar? Iya, itu yang saya kata. Terus kapan bacanya? Habis bayar. Bacanya habis bayar. Pokoknya setiap habis sembahyang yang dia baca. Dan jangan ditinggal selama 21 hari. Untuk yang pertama 21 hari dia baca ini terus setiap habis waktu sholat. Ente tinggal dulu semuanya, fokus ke situ. Kenapa? Bener kan? Kira-kira diamalin nggak? Hah? Kenapa? Emang kuat. Karena pengen menang, akhirnya diamalin, dia baca tuh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Disembahyan subuh, habis ini segala macam. Orang dia bingung pengurus masjid, ini ngapain ini sembahyang mulu dia?
Ya balik 21 kali 21 hari itu dia lakukan itu. Dia nggak judi, dia nggak apa, dia nggak segala macam karena dia pengen fokus. Biarin buat 21 hari gua nggak main. Yang penting tak dua, di hari 22 gua menang. Mau main segala macam. 21 hari gua fokusin, gua tinggalin itu semua segala macam untuk bisa menang. Dalam ilmu tasawuf yang namanya untuk keistiqomahan, orang bisa jadi istiqomah adalah dengan masa waktu 21 hari. Kalau sudah 21 hari, insya Allah dia akan istiqomah. Selama 21 hari ini dia harus konsisten. Paham nggak maksudnya? Ntar insya Allah bisa jadi istiqomah. Yang penting 21 hari itu ikutan. Akhirnya mereka tuh dia baca terus habis sembahyang. Udah. Nggak main-main dia, cuma melewat gong dari jauh. Jadi dia kagak main berapa hari? Iya, 21 hari. Apa yang terjadi? Ternyata pada saat selesai daripada itu semuanya, semua mereka datang kepada dia. Ya, makasih dia. Saya tidak bisa, saya tidak akan lagi tidak lagi. Saya tidak lagi mau bermain diri seperti itu. Tuh, hidayah datang 21. Ya. Artinya dengan cara begitu, jadi mesti cemplung dulu dalam perbuatan maksiat. Iya, makanya Nabi bilang, nanti masih nama saya, iya, siap, baik, ente berpuasa saya boleh, tapi syaratnya satu, ente sembahyang dulu 2 rakaat. Karena dia pengen zina, dikerjain, tapi setelah zina, Rabi'ah berdoa kepada Allah, Allah kasih hidayah, apa? Nangis-nangisnya di kakinya Rabi'ah. Minta maaf, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak begitu. Nah, jadi cemplung dulu. Nah, kita mau begitu nih. Bisa ya Allah. Itu dia modalnya kuat. Yang imannya kuat, yang ilmunya kuat. Ya, kata Abi Lutfi, kamu mesti dulu di situ. Ketagihan. Lagunya orang bayaran gitu. Ya, nah jadi artinya harus dia tidak boleh berpaling daripada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dia konsisten di dalam satu masalah itu, di dalam satu pekerjaan itu, kata Sayyidina Ali, fakun fihi, maka jadilah kamu berada di dalam tempat itu dengan mudawamah, dengan konsisten. Wa kafa bil i'radi an ilmillahi khizyan wa khasarah. Ketahuilah cukup apabila kamu berhindar daripada ilmu Allah, berhindar daripada ahli-ahli ilmu Allah, maka kamu akan mengalami kenistaan dan kerugian, sebuah penyesalan. Artinya kamu konsentrasikan pekerjaan kamu, ambil faedah, berkumpullah dengan orang-orang yang bisa memberikan faedah. Paham maksudnya? Ini Sayyidina Ali, Masya Allah, luar biasa. Jadi harus begitu kita. Ya. Wasta'iz billahi minhu. Yang kedua, berlindunglah kamu kepada Allah. Dekati ulama, dekati ahli ilmu, ya, dekati Allah, dekati ilmu Allah. Dan yang kedua, wasta'iz billahi minhu, yang maka hendaklah kamu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada perkara-perkara yang bisa menyebabkan kamu menghindari Allah. Jauh sama ulama, minta perlindungan kepada Allah. Apa? Lailan wa naharan, yaitu di waktu malam dan di waktu siang. Minta sama Allah. Nasbun ala dzarfi yadi ay fi laili wa nahar. Artinya, kalau kita mau sukses, kalau kita mau berhasil, manakala kita berada di dalam satu pekerjaan, di dalam satu masalah, makanya kata Sayyidina Ali, fakut fihi, kamu mau tidak mau harus berada di dalamnya. Kamu harus konsentrasi di situ, fokus pelajari bagaimana cara penyelesaiannya. Jadi artinya usaha dan ikhtiar wajib hukumnya buat kita. Setelah itu jangan lagi kamu berpaling daripada ilmu Allah dan para ahli-ahli ilmu. Ya, jangan kamu berpaling. Kenapa? Ambil faedah dari mereka untuk bisa mendapatkan faedah yang Allah akan berikan kepada kamu melalui daripada orang-orang ahli ilmu. Insya Allah. Ya Allah.
ya, wasta'iz billahi minhu, lalu engkau mintalah ampun, berlindunglah kamu kepada Allah dari perkara-perkara yang bisa melalaikan kamu daripada ilmu Allah tersebut. Kapan lailan wa nahara, baik di waktu malam maupun di waktu siang, berminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala budda li talibil ilmi min tahammulil masyaqah, ya, gitu deh, ya, ila akhiri wallahu a'lam bissawab, ya. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah, belum ditutup dengan doa. Alhamdulillah, semua alhamdulillah dengan izin dari Allah Subhanahu